Halo, selamat pagi Lembata. Selamat menikmati matahari 7 Maret. Stop, sebelumnya saya perlu jelaskan apa isi video ini. Jadi beberapa hari belakangan ini saya melakukan riset tentang sejarah statement 7 Maret. Ada beragam tulisan yang saya temukan di internet dan Facebook yang referensinya saya cantumkan di kolom deskripsi. Tapi sebelum lebih jauh, saya bertanya kepada orang-orang di sekitar saya tentang apa yang mereka ketahui tentang statement 7 Maret. Apa yang kamu ketahui tentang statement 7 Maret? Statement yang dilakukan di 7 Maret. 7 Maret. Kalau kompleks saya tahu. Di Lulewa sana. Ada lagi SMP juga. Di mana? Tapi di Luwangi. Oh, 7 Maret di sana. 7 Maret. Ini 7 Maret. Kalau penggagas statement 7 Maret di Lembata, siapa? Incus Nur. Apa yang kau ketahui tentang 7 Maret? Bulan. Sepertinya jawabannya kurang memuaskan. So, mari kita kembali ke vlog. Halo, selamat pagi Lembata. Selamat menikmati matahari 7 Maret. Sekitar abad 19 Masehi, penjajah Belanda mendaratkan kakinya di Pulau Lomblen. Lomblen ketika itu dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Kewela atau Kawula. Jadi beberapa referensi menyebutkan bahwa pemberian nama Lomblen adalah nama yang diberikan oleh bangsa Belanda. Tidak butuh waktu lama bagi penjajah Belanda untuk menerapkan taktik atau strategi andalan mereka. Ada yang tahu? Ya, divide et impera atau politik adu domba. Jadi masyarakat Lomblen itu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Paji dan kelompok Demong. Pembagian ini didasarkan pada beberapa perbedaan seperti masyarakat yang tinggal di pantai dan orang-orang yang tinggal di gunung, dan antara pemeluk Islam dan Kristen. Pulau Kewela atau Lomblen dalam penamaan Belanda dahulunya dibagi oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi 6 hamente. Di antaranya Hamente Lebala yang berpusat di Lawaraja, Hamente Lamalera yang berpusat di Lamalera, Hamente Kewela yang berpusat di Belang, Hamente Lewotolok yang berpusat di Waipukang, Hamente Lewoleba yang berpusat di Adakewa, dan Hamente Kedang yang berpusat di Kalikur. Hamente Kedang, Lewotolok, Lebala, dan Kewela merupakan wilayah Paji dan tunduk pada Swapraja Adonara yang beribu kota di Sagu. Pemimpin Hamente ini disebut kapitan. Sementara Hamente Lewoleba dan Hamente Lamalera merupakan wilayah Demong yang tunduk pada Swapraja Larantuka dan dipimpin oleh seorang kakang. Swapraja merupakan sistem pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu yang menjadi wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka. Lomblen bergabung dengan Republik Indonesia. Tapi masyarakat Lomblen masih belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan itu. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia masih mengakui kedudukan dan status pemerintahan Swapraja, yang mana masyarakat Lomblen tunduk pada dua Swapraja berbeda, yaitu Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara. Kondisi ini akhirnya mendorong para tokoh di Pulau Lomblen untuk memperjuangkan hak politik rakyatnya. Dua tokoh sentral yang berperan penting ketika itu, tak lain adalah Petrus Gute Betekeneng yang akrab disapa Guru Gute, seorang guru bantu dan ketua Partai Katolik Ranting Lomblen Utara, serta Abdul Salam Sarabiti, ketua Partai Masyumi Cabang Kedang. Dua tokoh yang merepresentasikan dua agama besar di Pulau Lomblen ketika itu. Selain itu, terdapat juga beberapa tokoh lainnya yang turut menggagas peristiwa bersejarah ini, yang tergabung dalam Panitia Aksi Perjuangan Rakyat Lomblen. Para tokoh tersebut sebelumnya telah mengunjungi 6 wilayah Hamente di Pulau Lomblen. Mereka mengantarkan surat kepada kepala-kepala Hamente dan meyakinkan para kakang, para kapitan, kepala-kepala kampung, tokoh-tokoh adat, para pastur, imam masjid, dan semua masyarakat Lomblen agar bersatu untuk terpisah dari kedua Swapraja, Larantuka dan Adonara, dan agar terbebas dari kungkungan, Paji, dan Demong. 7 Maret 1954, sebuah peristiwa bersejarah lahir di Desa Adakewa. 300 delegasi dari berbagai kampung di Lomblen diutus untuk menghadiri rapat besar dengan agenda menghilangkan status Swapraja, mempersatukan Paji dan Demong, dan bersepakat untuk menjadikan Lomblen sebagai daerah pemerintahan sendiri. Rapat bersejarah itu melahirkan dokumen Statement 7 Maret yang ditandatangani oleh perwakilan Partai Masyumi Cabang Kedang, Abdul Salam Sarabiti dan S.A.B. Jeher, dan Partai Katolik Subkomisariat Lomblen yang diwakili oleh Petrus Gute Betekeneng dan Stanislaus Lelatufan. Sebenarnya ada hal menarik dari peristiwa rapat 7 Maret di Desa Adakewa ini, yaitu pembentukan Partai Katolik Subkomisariat Lomblen. Jadi, Partai Katolik di Lomblen itu sebelumnya dipecah menjadi 3 ranting, yaitu Ranting Lomblen Utara, Ranting Lomblen Selatan, dan Ranting Kedang, yang mana ketiga ranting ini tunduk pada Partai Katolik Subkomisariat di Larantuka. Tapi Petrus Gute Betekeneng dan teman-temannya punya strategi keren, yaitu di rapat pertama pada tanggal 7 Maret tersebut, mereka menyatukan ketiga ranting Lomblen tadi, lalu membentuk Subkomisariat Lomblen, yang terpisah dari Subkomisariat di Larantuka. Dan pada rapat yang kedua,
Mereka bersama Partai Masyumi melakukan rapat untuk menentukan pendapat masyarakat Lomblen untuk terpisah dari Kungkungan Paji dan Demong dan terpisah dari kedua Swapraja Larantuka dan Adonara. Otomatis, kekuatan statement masyarakat Lomblen menjadi lebih kuat karena dukungan dua partai besar, yaitu Partai Katolik dan juga Partai Masyumi. Berita statement tersebut kemudian disalin dan diperbanyak dengan tulisan tangan oleh para siswa Sekolah Rakyat Katolik Hadakewa. Mereka adalah Pit Belutaletor, Maria Beding Oleona, dan Andreas Dulimanuk, yang tak lain adalah Bupati Lembata definitif pertama yang terpilih 47 tahun setelah peristiwa tersebut. Mandat statement 7 Maret kemudian diberikan kepada Yan Kiapoli, yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT yang berasal dari Lomblen. Ia dipercayakan memegang mandat untuk memperjuangkan Lomblen menjadi koordinator SKAP dengan harapan bisa mencapai otonomi. Berbagai strategi politik pun diperankan oleh Yan Kiapoli. Salah satunya yang terkenal adalah menyelenggarakan Mubesrata atau Musyawarah Besar Rakyat Lembata yang menjadi pijakan berarti yakni perubahan nama Lomblen menjadi Lembata sesuai sejarah asal masyarakat Lomblen dari Pulau Lapan dan Pulau Batan yang tenggelam. Singkat cerita, perjuangan otonomi daerah Kabupaten Lembata baru tercapai 45 tahun setelah peristiwa statement 7 Maret, yakni pada tahun 1999. Ya, kita tahu ada peristiwa apa yang melatar belakanginya. Reformasi. Reformasi menuntut pembaruan Undang-Undang Otonomi Daerah. Makanya pada tahun 1999 ada sebanyak 33 daerah otonomi baru yang dibentuk di Indonesia. Dan menariknya, Lembata menjadi urutan pertama dari ke-33 daerah tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata tanggal 4 Oktober 1999. Guys, 45 tahun. Perjalanan panjang dari statement 7 Maret sampai diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Kabupaten Lembata. Pertanyaan sekarang, apakah buah otonomi tersebut telah dikecapi oleh rakyat Lembata? Apakah akar Paji dan Demong telah tercerabut dari bumi Kuela ini? Menurut saya, peristiwa bermartabat statement 7 Maret merupakan kontrak sosial masyarakat Lomblen untuk bersatu dengan semboyan Taantou. Dan kita mungkin berpikir bahwa perjuangan para tokoh untuk membebaskan Lomblen dari sistem Paji Demong telah berakhir, dan kita sudah menikmati buah perjuangan itu. Nyatanya, generasi sekarang masih larut dalam primordialisme kedaerahan. Kita menghidupkan kembali Paji dan Demong itu dari pembangunan yang tidak merata dengan menganaktirikan kecamatan tertentu akibat dendam politik, kebijakan sepihak yang menekan masyarakat kecil, prioritas pembangunan yang tidak tepat guna, keterbukaan informasi yang sangat minim, dan penegakan hukum yang berjalan stagnan. Pertanyaan sekarang, apa solusinya? Solusinya sama seperti 67 tahun lalu di Hadakewa, perjuangan politik. Bedanya, kali ini tanpa partai politik. Selamat datang di Lembata yang sesungguhnya. Soga